anak-anak TK Bina Kusuma. Bertemu lagi dengan Miss Ellen. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Judulnya Murid Pertama. Hayo, siapa yang tahu murid pertama Yesus? Dan apa ya yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus ini? Nah, anak-anak penasaran? Ayo kita saksikan video berikut ini. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka.
maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, anak-anak, kita baru saja menyaksikan cerita tentang murid pertama. Jadi, Yesus adalah seorang guru yang mengajar. Dan Yesus juga memiliki murid. Salah satu muridnya bernama Andreas. Andreas ini adalah murid pertama Tuhan Yesus. Lalu Andreas memiliki saudara namanya Simon Petrus. Jadi Simon Petrus ini juga salah satu murid Tuhan Yesus. Mereka yaitu Andreas dan Simon Petrus menjadi penjala ikan, yaitu mencari ikan atau disebut nelayan. Nah, anak-anak, murid Yesus mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, yaitu Yesus. Jadi, anak-anak juga harus mau mendengarkan dan mengikuti hal-hal baik yang diperintahkan oleh guru. Misalnya, ketika sedang belajar, lalu guru mengatakan, "Ayo anak-anak, dengarkan." Maka anak-anak harus mau mendengarkan dengan baik. Lalu, ketika anak-anak ingin berbicara, sebaiknya harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan harus menunggu giliran untuk berbicara. Lalu ketika guru juga berkata matikan mic-nya, maka anak-anak juga harus mematikan mic-nya sehingga ketika guru berbicara dapat terdengar dengan jelas. Kemudian ketika guru mengajak anak-anak untuk berdoa, maka anak-anak harus memiliki sikap yang baik, yaitu lipat tangannya, tutup matanya, dan berdoa dengan baik atau tertib. Lalu ketika guru juga mengatakan, ayo setiap anak-anak harus patuh kepada orang tua, maka anak-anak harus patuh kepada orang tua. Artinya, anak-anak harus mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang anak-anak juga harus mau melakukannya. Nah, seperti itu anak-anak. Miss Ellen percaya anak-anak adalah anak yang baik, yang pintar, yang mau mendengarkan guru dan juga orang tua. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita yang lainnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Miss Ellen berharap anak-anak dapat mempraktekkannya di rumah. Bye-bye.